so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that dick. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Isnawati dari kelompok 9, NIM 23011060, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Hadis yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Hatim MPD dengan tema Takhrijul Hadis. Baik, takhrij menurut bahasa adalah mempunyai beberapa makna. Yang paling mendekati di sini adalah berasal dari kata khoroja yang artinya nampak. Nah, nampak dari tempatnya atau keadaannya dan terpisah dan kelihatan. Demikian juga kata al-ikhraj yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya, dan al-makhraj artinya tempat keluar, dan al-hadis wa khorajhu artinya menampakkan dan memperlihatkan hadis kepada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya. Jadi, menurut istilah, takhrij adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Nah, yang dimaksud dengan menunjukkan letak hadis di dalam definisi tersebut adalah menyebutkan berbagai kitab yang di dalamnya terdapat hadis tersebut. Nah, hadis tersebut seperti diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab sahihnya, atau Al-Tabrani di dalam Mu'jamnya, atau kitab-kitab sejenisnya yang menurut yang memuat atau kitab-kitab sejenisnya yang memuat hadis-hadis tersebut. Nah, sedangkan yang dimaksud sumber-sumber hadis yang dimaksud dengan sumber-sumber hadis yang asli adalah kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diperoleh oleh penulis kitab tersebut dari para gurunya, lengkap dengan sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab-kitab tersebut seperti Al-Kutub, Al-Sitah, nah, seperti kitab-kitab lainnya. Nah, yang dimaksud menjelaskan status dan kualitas hadis tersebut ketika dibutuhkan adalah takhrij hadis, menjelaskan kualitas hadis tersebut, apakah sahih, daif atau lainnya. Apabila hal tersebut diperlukan, oleh karenanya menjelaskan status dan tingkatan hadis bukanlah sesuatu yang asasi di dalam takhrij, namun hanyalah berbagai penyempurnaan yang akan dijelaskan makna kala diperlukan. Nah, dari definisi tersebut terlihat bahwa hakikat dan takhrij al-hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab-kitab hadis sebagai sumber yang asli, yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap matan dan sanadnya. Nah, sejarah ilmu takhrij. Pada mulanya, menurut At-Tohahan, ilmu takhrij al-hadis tidak dibutuhkan oleh para ulama
dan peneliti hadis, karena pengetahuan mereka tentang sumber hadis ketika itu sangat luas dan baik. Hubungan mereka dengan sumber hadis juga sangat kuat sekali, sehingga apabila mereka hendak membuktikan kesahihan sebuah hadis, maka mereka menjelaskan sumber hadis tersebut dalam berbagai kitab hadis yang metode dan cara-cara penulisan kitab-kitab hadis tersebut mereka ketahui dengan kemampuan yang mereka miliki. Mereka dengan mudah dapat menggunakan dan mencari sumber di dalam rangka sumber dan dalam rangka mentakhrij hadis. Dan bahkan apabila di hadapan seorang ulama dibacakan sebuah hadis tanpa menyebutkan sumber aslinya, ulama tersebut dengan mudah dapat menjelaskan sumber aslinya. Nah, tujuan dan manfaat takhrij al-hadis. Ilmu takhrij menurut bagian dari ilmu agama yang perlu dipelajari dan disukai, sebab di dalamnya dibicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui dari mana hadis itu berasal. Selain itu, dalamnya ditemukan banyak kegunaan hasil yang diperoleh. Nah, khususnya dalam menentukan kualitas sanad hadis. Tujuan mentakhrij hadis ialah untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij. Dan tujuan lainnya untuk mengetahui keadaan hadis tersebut yang berkaitan dengan makbul, diterima, dan mardud ditolaknya. Dengan kegiatan ini, segala hadis-hadis yang banyak dikutip dan tersebar dalam berbagai kitab dengan pengutipan yang bermacam-macam, dan terkadang tidak memperhatikan kaidah yang berlaku, dapat segera diketahui dengan ini, sehingga menjadi jelas keadaan baik asal maupun kualitas hadis tersebut. Sedangkan kegunaan takhrij ini antara lain, pertama, dapat mengetahui keadaan hadis sebagaimana yang dihendaki atau yang ingin dicapai pada tujuan pokok. Nah, kedua, dapat mengetahui sanad hadis dan silsilahnya beberapapun banyaknya. Apakah sanad-sanad itu bersambung atau tidak? Nah, ketiga, dapat meningkatkan kualitas suatu hadis dhaif menjadi hasan karena ditemukannya syahid atau mutabi. Nah, keempat, dapat mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap kesahihan suatu hadis. Dan kelima, dapat membedakan yang mana para perawi yang ditinggalkan atau yang dipakai. Keenam, dapat menetapkan sesuatu hadis yang dipandang mubham, yang menjadi hadis yang dipandang mubham menjadi tidak mubham karena ditemukannya beberapa jalan sanad atau sebaliknya. Ketujuh, dapat menetapkan mustahil kepada hadis yang diriwayatkan dengan yang diriwayatkan. Nah, metode takhrij hadis. Dalam takhrij terdapat beberapa macam metode yang diringkas. Dengan takhrij dapat dengan mengambil pokok-pokok sebagai berikut. Satu, metode pertama, takhrij dengan cara mengetahui perawi
dengan cara mengetahui perawi hadis dari sahabat. Metode ini digunakan apabila kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditakhrij. Kitab ini disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis, seperti Al-Masanid, Musnad dalam kitab ini disebut hadis-hadis Al-Masanid, Musnad dalam kitab ini disebut hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Al-Ma'ajim, Mu'jam dan susunan hadis di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau guru-guru atau bangsa tempat asal sesuai dengan huruf kamus hijaiyah. Dan kitab-kitab Al-Adharb, kebanyakan kitab-kitab Al-Adharb disusun berdasarkan musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai dengan kamus-kamus. Metode kedua, takhrij dengan mengetahui permulaan lafaz dari hadis. Cara ini dapat dibantu dengan kitab-kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang dikenal oleh banyak, misalnya orang banyak, misalnya Ad-Darurul Mutatassirah fil al-hadisil musyataharoh karya As-Sayuti. Kitab-kitab hadis disusun berdasarkan urutan-urutan kamus, petunjuk-petunjuk dan indeks yang disusun para ulama kitab-kitab tertentu. Nah, metode ketiga, takhrij dengan cara mengetahui kata yang jarang penggunaannya melalui bagaimana saja dari matan hadis. Nah, metode ini dapat dibantu dengan kitab Al-Mu'jam, Al-Mufahharas li Al-Fazil Hadis An-Nabawi berisi 9 kitab yang paling terkenal di antara kitab-kitab hadis. Nah, metode keempat, takhrij dengan cara mengetahui tema pembahasan hadis. Jika telah diketahui tema dan objek pembahasan hadis, maka bisa dibantu dalam takhrij dengan karya-karya hadis yang disusun berdasarkan bab-bab dan judul-judul. Kitab ini menyangkup daftar isi untuk 14 hadis yang terkenal. Nah, ada 5 yang saya sebutkan: Sahih Bukhari, 2 Sahih Muslim, 3 Sunan Abu Daud, 3 Jami' At-Tirmizi, 4 5 Sunan An-Nasa'i. Nah, metode kelima, takhrij berdasarkan status hadis melalui kitab-kitab tertentu. Para ulama berupaya menyusun hadis-hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis qudsi, masyhur, mursal, dan hadis-hadis lainnya. Dengan mengetahui statusnya, takhrij melalui metode ini dapat ditempuh, yaitu dengan merujuk kitab-kitab yang disusun secara khusus berdasarkan status atau keadaan hadis, seperti apabila hadisnya di antara kitab-kitab yang disusun menurut metode ini adalah Al-Azhar, Al-Mutanassirah fi Al-Akbar, Al-Mutawattirah karya Syayuti yang menurut hadis-hadis mutawatir. Nah, sekian dari penjelasan dari takhrijul hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.